Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berhadir di kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini dengan agenda kerjasama antar Koperasi Restorasi Anak Bangsa dengan perusahaan Mitra Kreasi Dharma. Ini Pak ya, Mitra Kreasi Dharma. Oke, nah ini sebenarnya sudah terjalin hubungan kerjasama sejak tahun 2016 yang lalu, yang mana sampai dengan hari ini kita masih baik hubungan silaturahmi antara koperasi dengan perusahaan MKD. Hanya saja sejak tahun 2020 awal sampai 2021 koperasi ini pindah dari sana, pindah ke mari Pak kantornya, dari pangkatan tempoh hari kita pindah ke sekarang ini di Jalan 5 Bonjol nomor 6B, Kota Rantau Prapat, Labuan Batu. Nah, hari ini perusahaan MKD kembali membuka hubungan kerjasama dengan Koperasi Restorasi Anak Bangsa, yang mana dalam konsep herbisida, insektisida, fungisida untuk bisa mengisi kebutuhan petani yang ada di Labuan Batu. Alhamdulillah. Oke, Pak, ya siap. Sama Pak Tukimin. Pak Tukimin. Nah, ini kebetulan Pak Tukimin tadi untuk wilayah Labuan Batu. Oke, ya. Oke, kenalan, kenalan. Nah, ya. Nah, jadi saya kenali Pak. Saya kebetulan ketua koperasinya, ya. Nama saya Suragi Kumar. Untuk bendahara koperasi. Nah, untuk staf kantor Pak Kamaludin Nasution. Alhamdulillah hari ini kebetulan kami yang aktif di kantor ini ada 6 sebenarnya, cuman 2 di lapangan posisi hari ini. Nah itu. Jadi saya pikir inilah konsep kerjasama kita yang ke depan nantinya mau kita artinya buat supaya bagaimana petani dari itu bisa mengisi kebutuhannya dengan kerjasama ini tadi ini. Nah itu. Jadi Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini sekarang ini Pak lagi ada pengerjaan tuh. Ada pengerjaan untuk 78 hektar. 78 hektar itu nanti yang wacana kita ini kita mau bikin demplot. Kita mau bikin demplot kurang lebih katakan dulu istilahnya 1 cap 2 cap aja nanti. Yang maksud saya yang kita mau minta efektivitas penggunaan racun. Petani banyak kita perhatikan untuk skala 1 hektar dia bisa menggunakan racun sampai 5 atau 4 liter, bahkan ada yang lebih lagi. Nah kalau kita lihat ini kan sudah termasuk salah satu pemborosan, yang mana menurut konsep yang ada sama orang Bapak untuk kebutuhan herbisida maupun insektisida itu hanya kurang lebih 2 sampai 2,5 hektar. Nah, konsep ini sebenarnya yang mau diminta petani. Oke, coba Bapak terangkan. Sebelumnya gini Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa yang telah menerima kami dari saya perwakilan PT Mitra Kreasi Dharma. Saya sebagai staf lapangan untuk wilayah Labuan Batu Selatan dan Labuan Batu Induk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu baik kepada Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Juga kami sangat memang berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan kita saling menjalin hubungan yang saling menguntungkan Pak ya, jangan kita untung Bapak nanti rugi, Bapak untung saya rugi kan gitu Pak. Hubungan itu harus kita jalin dengan baik. Jadi mungkin itu Pak, nanti selanjutnya untuk konsep di lapangan ataupun sistem kerja di lapangan itu nanti kita langsung terjun bagaimana sistemnya, apakah perlu kita demplot ya, kita siap turun Pak gitu. Jadi nanti di lapangan itu sistem itu yang kita berjalan dan nanti teknis-teknis juga
baik di lapangan, baik di teknis secara tertulis juga kita nanti sampaikan supaya bagaimana penggunaan herbisida itu yang tepat dan dosis yang tepat. Juga nanti kadang gini Pak, kita bisa juga gunakan dosis katakan 1,5 hektar 1,5 liter per hektar. Tapi kadang di lapangan Pak beda Pak, bisa juga nanti karena cuaca, karena iklim, karena air itu juga berpengaruh Pak. Jadi perlu juga kita lihat, makanya perlu kita turun di lapangan gitu. Apa permasalahan di lapangan? Mungkin hanya itu Pak. Baik, Selanjutnya Pak. oke. Ini elang. Elang ini bisa Bapak terangkan untuk racun apa sebenarnya? Jadi elang ini dia berbahan aktif glifosat Pak. Artinya cara kerjanya dia sistemik. Gaya kerjanya sistemik, dia mampu untuk membunuh seperti rumput alang-alang Pak ya. Ini cara kerja sistemik. Jadi kalau Top-Jon ini racun kontak Pak, atau racun bakar. Oke, Ya, saya gini kontak. dulu. Yang ini elang untuk ilalang ya. Sasaran di rumah. Ya, di rumah ilalang atau apa ya. Dia bekerja secara sistemik. Sistemik. Kemasannya ada berapa macam nih? Kemasan kita ada 3, yang Ya. 1 liter, 4 liter, dan 20 liter. Oh, 1 liter. 4 liter. Ini 4 liter ya. Ada yang 20 liter lagi ya, yang kemasan misalnya ya, 20 liter. Oke, saya nanya nih Pak, ini harganya berapa kalau eceran di toko Pak? 65 ya, ini eceran toko ya. Ada eceran petani lah. Ya, harga beli petani itu 65 di toko ya Pak ya. Terus yang ini 4 liter tadi, yang 4 Iya. liter berapa Pak? Ini 23 Pak. 230 untuk 4 liter ya. Oke. Nah, ini saya nanya ini dulu. Dengan 2 liter ini, kalau teknik penyemprotan seperti yang konsep orang Bapak, ini insya Allah mungkin bisa dapat sampai 2 hektar ya. Iya. Kalau dia per hektarnya itu menggunakan 2 liter racun tadi ya, bisa 2 hektar ya. Oke. Nah, kalau yang ini Pak, Ini ini Top-Jon. saya Top-Jon nih ya. Dia racun bakar Pak. Dia racun Kontak. bakar. Oh. Oke, ini cara kerjanya gimana Pak? Dia cara kerjanya kontak Pak. Cara kontak. Oke. Petani kan banyak menggunakan cap solo Iya. yang isinya 20 liter kurang lebih ya. 15 ya. 15 rata Pak. 15 rata-rata ya. Nah, jadi dalam 15 liter berapa cc kira-kira? Jadi kalau untuk Top-Jon kita cukup digunakan 60 aja Pak. 60 atau ke 70. 60 sampai dengan 70 cc untuk satu cap solo. Satu cap. Yang Oh. penting dia Pak, apa ya, penyemprotannya itu rata basah Pak. Jadi beda dengan sistemik. Jadi kalau sistemik dia memang harus ke 80 atau ke 100 ya. Jadi dia kalau sistemik secara layang aja pun dia mungkin nggak bisa mati. Tapi kalau bakar ini memang harus basah dia, rata. Jadi dosis itu bukan kalau pengaruh tinggi tidak. Kadang-kadang orang menggunakan racun bakar ini tinggi ya, 100 sampai 120. Tapi cara penyemprotannya cepat Pak. Iya. Hasilnya kurang bagus. Jadi bukan di faktor tinggi dosisnya itu enggak. Yang penting cara aplikasi dia, cara penyemprotan dia. Itu yang perlu kita berikan kepada petani itu. Jadi satu cap solo itu kalau kita nilaikan dia 15 liter itu ya. 15 liter. 15 liter cukup menggunakan 60 sampai dengan 70. Nah, jadi kalau satu drum dia cukup 1 liter. Oh, Yang jadi penting volume semprot itu betul-betul basah rata. Nanti hasilnya bagus. Ketimbang dia tinggi dosisnya Pak, ya. 100, tapi nyemprotnya nggak basah. Ataupun justru kalau terlalu tinggi dia hasilnya kurang bagus. Karena apa? Dia cepat kering Pak, cepat patah. Gitu. Jadi dosis itu sebetulnya ya pengaruh. Makanya harus tepat kita sampaikan. Bukan karena tinggi dosisnya itu lebih bagus, enggak. Beda dengan yang sistemik. Kalau mau kita tambahnya 120, nggak ada masalah. Kita kalau kita tambahkan sampai 120, kita bisa agak lebih cepat jalannya Pak. Nyemprotnya itu. Oh, sistem ini ya. Iya, sistemik. Artinya dosis penggunaan racun agak lebih ditambah, dia lebih Kecepatan jalannya harus jalannya ditambah. lebih harus ditambah lagi. Iya. Oh, ya. Nah, terus ini ada lagi Mitsurindo Pak. Metsurindo dia berbahan aktif metil metsopuron Pak. Dia Metsopuron.
untuk sasaran anak-anak yang berkayu lah Pak, kalau ada kan. Oh, ini ya. Ataupun rumput-rumput yang bandal seperti belaga-belaga itu Pak, itu kita tambahkan insulin dulu. Cukup 2,5 gram per cap. 2,5 gram per cap. Atau Dicampurkan ke ke racun tali langsung orang ya. bisa, deterjen bisa, tapi jangan dicampur langsung di sini Pak. Kalau bisa kita Artinya tersendiri, Tersendiri. minum air sendiri. Atau di cap solo langsung bisa. kalau yang lebih tepat itu Pak, semua kita punya ember ya. Iya. Kita kasih air, kita masukkan mesolindo dulu. Hmm. 2,5 gram, baru masukkan elangnya 80 atau 100 Artinya dikacu di luar lah dia ya. Dikacu di luar, bukan di cap solo tadi Ya. itu ya. Karena nanti kalau di kan solo boleh lah, tapi lebih bagus ditimbang dia harus bisa kita aduk Pak. Oke. Jangan lagi ada kebal-kebalan. Nah ini ada kemasan berapa macam Pak? Ini 2 saya tengok ini kemasannya. Kemasan kita sebenarnya ada 3, yang sasetan itu ada, tapi ya itu jarang lah digunakan. Apalagi untuk perkebunan biasa mereka gunakan yang besar. Oh itu ya. Kemasan kita ada 3, yang satu 5 gram, Iya. 100 gram. Mana Pak? Oh iya. Silakan kemari. Iya sini. Jadi 250 gram. Ya. Dulu aja Pak, ayo sama-sama diskusi kita dulu. Ini kebetulan apa ini? Nah, ya. Oke. Nah, jadi kemasannya ada 2 ya. Yang ini Ada 3 Pak, yang 3 ya. 3, yang sasetan ada kita 5 gram. Oh, sasetan itu 5 gram. Ini 100 100 gram. gram. Yang ini- Satu lagi 250 gram. Oke, saya nanya harga ini. Yang 100 gram ini berapa eceran tokonya Pak? Lebih kurang 40. 40 ya. 38, 40. 40. Jadi 40 kalau dia 100 gram 2,5 gram. Berarti bisa berapa cap tuh? 100 dibagi dengan 2,5 gram. Berarti 50 ya? 50. 50 cap ya. Kalau 50 gram 40 ya. 40 cap kurang lebihnya ya. Oke, kalau yang ini tadi itu harganya? Itu sekitar 55. Ini yang 55 tadi itu. 55 selisihnya sedikit aja nih. Selisih. 5% aja ya? Oke Pak, ini saya pikir 3 jenis racun ini yang bisa membantu petani kita dalam konsep program permajaan sawit rakyat ini, yang insya Allah orang Bapak siap kita adakan demplot ke lapangan Siap, ya. siap. Oke, nanti kita mau demplot di lokasi PSL yang Nanti ada gimana di Pak, kapan Bapak. waktunya Bapak kabari. Jangan mendadak lah, minimal kurang Ya. 1 hari. Siap, nanti kita koordinasi Siap. masalah waktunya nanti, karena petani juga harus kita hadirkan supaya mereka juga melihat bagaimana efektivitas penggunaan racun ini kan itu ya kan. Nah itu, jadi bukan istilahnya kita aja nanti yang ada di sini. Insya Allah Bang, produk kita sebetulnya masih banyak, atau risetnya. Heading kita juga ada Pak, namanya apa ya, Amora, khusus ulangan gitu Pak. Nah, Itu itu ada. ada ya, bawa sekarang. Ada juga sampel ada ya. Ada. Oke, saya nggak apa-apa. Boleh Kita- kita ambil bentar ya. Ya, ayo kita. Maaf dulu. Nah ini Pak, kita juga ada herbisida kita yang namanya Amora, berbahan aktif amonium glifosinat. Amora, amonium Glifosinat. glifosinat. Oke ya. dia Nah ini banyak. biasa kita gunakan itu rumput-rumput yang bandel memang Pak, seperti rulangan itu kan bandel ya. Oh Jadi iya. kalau hanya rumput-rumput, karena harganya juga 2 kali lipat ini harganya Pak, beda. Lebih mahal gitu. Itu dia berapa nih? 150 gram. Nah, 150 gram. Ukuran berapa? ini 500 mili. Cairan ya? Cairan. Cairan ya. Oh, 500 nih. 500 mili. 500 mili. Setengah liter juga. Oke. Ini berapa ecerannya Pak? Eceran itu per liternya 135. 135. Tapi kalau kita mau nyemprot khusus katakan dulu istilahnya ulangan, Iya. apakah cukup ini saja atau harus dicampur? Cukup itu aja. Jadi kalau kita mau semprot ulangan hanya menggunakan racun ini tanpa ada katakan yang lain, Iya. atau kita pakai Muslindo misalnya. Enggak. Nggak Karena perlu. Muslindo itu kan sudah lebar. Jadi Oh. nggak mampu dia. Kelulangan sia-sia nanti Pak. Oh jadi kalau Muslindo tadi itu dia lebih condong ke daun lebar. Daun lebar. Oh, Daun sempit dia nggak mampu. sedangkan ulangan tadi itu artinya daun sempit hanya bisa ini cukup ya. Cukup. Ini aja untuk Dosisnya membuat gitu. 150 mili Pak per tank ya. Ini kemarin saya demplot di
Ada di daerah ujung Padang Pak. Nah ini hasilnya Pak. Ini baru 3 hari Pak. 3 hari. Oke Pak. 3 hari saya lihat sudah merata dia. Ada usus ulangan itu Pak. Dan itu petaninya langsung order sama saya 3 liter. Gitu kan. Karena dia merasa yakin hasilnya bagus. Ya. Oke. Sepengetahuan atau sepengalaman, apakah dia membasmi sampai ke ujung akar? Iya Pak. Atau dia hanya katakan dulu istilahnya Karena atas? dia kan sistemik. Kontak Ya. sistemik dia. Ah. Sudah pernah nggak dicabut tuh akar? Ternyata akar di bawah memang betul-betul Iya, positif sudah lagi. pernah. Iya, ya. Makanya volume semprot harus kita perhatikan juga Pak. Dia memang harus basah, nggak bisa layang gitu kan, cepat. Karena kan biasanya petani ini semprotnya, nah itu perlu kita, makanya perlu kita demplot supaya petani itu tahu lah Pak, paham bagaimana dosisnya, cara penyemprotannya, volume nozzle-nya itu juga berpengaruh dia terhadap hasil daripada demplot kita Pak. Jadi berapa satu cap solo? Berapa kira-kira mili? Dia 125 125 mili untuk satu cap solo ya? cap. Makanya 1 liter dia paling 8 cap. Itu paling Makanya ya kan rumputnya khusus Pak. Iya, Khusus rumput-rumput yang Iya. di ulangan itu. Karena ulangan nanti Bapak gunakan ulang, Bapak betul juga mampu. nggak mempan, iya. Nah, ada satu lagi sama saya yang jadi tantangan. Dia daun lebar yang sifatnya merambat. Daun lebar sifatnya merambat. Dia kayak apa saya bilang ya? Dia itu sekarang ada di tempat kita sana di rumah kita itu coklat itu yang susah membasminya itu. Dia daunnya lebar, dia merambat. Lambat. Iya. Dia kalau dipatahkan dia itu agak bergetah dia. Dia mau tiap ruasnya berakar ya. Iya, 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 iya. Itu dia. Itu Pak sulit itu. Itu yang jadi masalah sekarang banyak. Tapi juga. nanti kita coba dengan amora kita Pak. Nanti kita demplot. Kita demplos namanya ya. Ada waktu. Kita demploskan itu ya. Supaya bisa dilihat. Selama ini memang kita gunakan dia paling dengan berbahan aktif buah mati, ya kan, seperti radiamin ataupun metil gitu kan, kayaknya kurang maksimal juga sih. Maksimal juga mancingnya ya. Nanti kita coba dengan amora. Terus ada lagi produk bapak yang lain selain dari ini untuk katakan dulu istilahnya Yang saya bawa baru ini Pak. Ini aja ya. Oke baik. Selanjutnya untuk inseknya kita ada. Kalau ada Ya, untuk- ya nanti petani khusus nanti yang insek lagi. karena kan dari awal kita masih mungkin yang dibutuhkan air dia. Oke siap. Nanti saya akan bawa bapak untuk kita buat demonstrasi di petani yang ada padang pasir. Kalau untuk insek, karena insek ini merupakan salah satu jenis racun yang langsung berhubungan dengan manusia. Iya. Ini yang fatal. Iya. Kalau menurut saya, karena banyak petani hanya menyelamatkan tanamannya, tidak memikirkan dampak efek kepada orang yang mengkonsumsi tanaman itu. Contoh bayam. Bayam dengan usia 21 hari, ya, dia disemprot sampai katakan 2-3 kali penyemprotan, yang mana menurut kita penyemprotan pertama saja ketika dia panen 21 hari ke depan, itu racun belum hilang dari daun bayam tadi. Disemprot yang kedua, disemprot yang ketiga, sehingga terjadi penumpukan racun yang bisa menyerang manusia itu sendiri. Itu yang menurut saya. Jadi saya minta nanti sama Bapak, tinggal waktunya aja nanti kapan kita demonstrasi bagaimana penggunaan racun yang efektif dan tidak berdampak kepada masyarakat yang mengkonsumsi. Saya pikir itu aja dulu. Makasih banyak Pak informasinya. Oke, silakan.